Di video ke-70 ini kita akan bahas di mana tempat beli backlink yang bagus. Banyak banget pertanyaan yang masuk bahkan sejak jauh sebelum saya bikin serial video seputar SEO ini. Mas, di mana sih beli tempat beli backlink yang bagus? Saya nggak bisa menjawab secara langsung. Cuma begini, cara melihat tempat-tempat backlink itu bagus atau enggak, kita harus tahu dulu cara membacanya. Dari ilmu cara membaca ini nanti kita bisa ngambil kesimpulan ya. Oh, di sini bagus, oh di sini belum sesuai kriteria saya nih, kira-kira gitu. Kan banyak orang yang mengaitkan backlink bagus itu dari DA, PA, ya kan, DR, AR, apalagi TF, CF, spam score dan seterusnya. Di video sebelumnya saya udah bahas tentang spam score. Jadi sebetulnya kalau kalian itu memperhatikan secara seksama angka-angka yang muncul di dalam istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, DAPA, TF, CF dan seterusnya itu tadi, itu senantiasa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Meskipun kenyataannya website atau domain yang bersangkutan itu nggak ada perubahan yang signifikan banget. Nah, ini faktanya seperti itu. Dari fakta ini aja kita sebenarnya udah bisa ngambil kesimpulan ya, bahwa untuk ngelihat tempat backlink itu bagus atau enggak, kita nggak bisa semata-mata merujuk kepada angka-angka yang ditampilkan sama istilah-istilah tadi, nggak bisa begitu. Terus gimana caranya kita ngelihat tempat itu bagus atau enggak? Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk mengambil kesimpulan adalah dengan ngebaca profil backlinknya dan profil anchor text-nya. Udah cuma dua itu aja. Ketika kita mendapati dua itu bagus, berarti kita bisa kesimpulan, oh berarti tempat ini bagus gitu. Kalau mau ditambahin lagi nanti variabel yang lainnya, ketika website tersebut punya traffic yang cukup, artinya websitenya hidup, ada pengunjungnya, apalagi kalau pengunjung itu organic traffic. Nah, kita langsung kasih beberapa share ya. Nah, di sini kita kalau misalkan mau pesan artikel pesan backlink ke orang, kita tipsnya saya udah pernah share juga di video sebelumnya. Kalau kita masih ragu, kita bayar dulu aja nggak apa-apa, nanti dikasih list sama dia ya kan. Atau kalau emang dia mau ngasih list sampel sebelum kita pesen, itu juga bagus lagi. Ada beberapa pihak yang nggak mau kasih sampel sebelum pesen. Jadi ya mau nggak mau kita harus pesen, terus baru kita minta sampel. Jangan dibuatin backlinknya dulu, kita minta sampelnya dulu. Nah, terus sampelnya dicek, ya kan, dicek dulu di sini. Yang kita lihat itu cuma dua ya. Yang pertama referring domain, yang kedua itu anchors-nya. Sama mungkin kalau mau dikasih tambahan juga outgoing link-nya ini juga. Cuma saya jarang banget pakai outgoing link. Ini kita urutin dari domain rating yang paling tinggi. Nah, kita bisa lihat nanti sumber-sumber backlink-nya misalkan fati.com ini salah satu PBN gitu ya, atau salah satu tempat backlink. Kita bisa lihat, oh backlink-nya kayak gini, oh berarti ini oke sih, bagus sih. Terus kita bisa filter juga do follow-nya. Ketika di filter do follow masih bagus-bagus atau enggak, oh iya nih masih oke lah, misalkan begitu kan. Kemudian ini anchor text itu cukup dilihat 5 top 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima ini relevan semua apa enggak? Misalkan ini brand Fatih, SEO masih oke lah, masih nyambung lah ya. Berarti ini secara keseluruhan gak ada masalah. Website ini bersih dari backlink yang membahayakan. Berarti ketika kita mendapatkan backlink dari fati.com, itu insya Allah aman dan hasilnya bisa bagus. Adapun kayak gini aja ya, DR, kemudian nanti kalau dicek DAPA-nya ada tuh situs namanya spam score check ini ya. Kita bisa masukin misalnya fati.com di sini. Nih, domain authority 34, spam score 1%. Ini TF, CF segini angkanya. Nah, ini angka-angka ini bisa berubah-ubah meskipun website kita nggak berubah. Saya juga udah pernah bahas tulisan
saya udah pernah bahas di tulisan ini. Ini bisa kalian baca ya, apakah domain authority penting. Ya, pushrank.id, nanti masuk aja atau cari di Google domain authority pushrank gitu. Nanti ada pembahasan tentang ini. Silahkan nanti dipelajari. Di sini ada bukti-bukti ya, screenshot tentang bahwa angka-angka ini sebenarnya nggak terlalu memberikan pengaruh. Apalagi kalau di video sebelumnya saya udah jelasin tentang spam score itu bisa dimanipulasi. Jadi semua angka-angka ini bisa dimanipulasi. Kalian pernah tahu kan ada jasa menaikkan DA, jasa begini. Nah itu bukti bahwa angka-angka ini nggak bisa kita jadikan pegangan. Jadi tetap yang dilihat itu cuma dua aja, referring domain sama anchor text. Kalau dua-duanya ini udah lolos filter, itu udah cukup. Kalau mau ditambahin sama traffic itu lebih bagus lagi. Jadi nanti bisa juga nih dicek apakah pushrank ini termasuk dari tempat backlink yang lolos dari filter-filter tersebut. Oh iya, kalau untuk tambahan ya, untuk PBN itu ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan. Misalnya kalau di sini kita cantumin nih IP-nya harus beda-beda, lokasinya harus beda-beda, kemudian name server, kemudian whois ya, nama sama email di whois itu juga harus beda-beda. Itu aja sih paling tambahan. Cuma tetap yang balik lagi ke sini, kadang-kadang ada orang yang ngasih slot di web utamanya dia. Ayo, ada nggak yang mau bikin backlink di website saya? Nih boleh, harganya sekian. Nah, tetap kita perlu cek juga. Atau blogger-blogger yang biasanya ada di komunitas-komunitas, ada yang mau bikin backlink di tempat saya nggak? Cukup bayar sekian, bayarnya biasanya murah tuh, 150.000, 100.000 kita bisa dapat. Nah itu jangan langsung iya aja, kita perlu cek juga. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya pribadi nggak terlalu ngelihat DAPA, DR ya, terus spam score, TFCF, saya nggak terlalu ngelihat itu. Saya lebih ngelihat profil backlinknya. Nah, karena saya juga pernah beberapa kali itu ya dicek di bagian anchorsnya itu udah kacau, istilahnya ya itu agent domain tapi pernah dipakai untuk optimasi hal-hal yang terlalu dangerous ya, membahayakan website nanti, SEO, membahayakan SEO. Terus juga setelah dicek ternyata sumber-sumber backlinknya kebanyakan itu dibikin pakai robot. Nah itu kan juga ketahuan. Dari mana ketahuannya? Dari href-nya yang terlalu besar. Jadi di halaman pertama si href ini, referring domainnya munculnya udah buruk-buruk gitu, udah nggak bagus. Misalkan setelah yang baris ke-20 sampai ke bawah ini kan 50 ya, 50 list itu udah jutaan, udah puluhan juta ininya. Ini kan masih ratusan ribu referringnya. Nah itu udah puluhan juta, baru sampai baris ke-10 aja udah puluhan juta. Nah itu mendingan skip aja lah. Bukan berarti ada puluhan juta itu nggak bagus ya, ada puluhan juta di sini nggak apa-apa, cuma kok nggak ada yang sama sekali yang di bawah 1000 misalnya. Ini kan ada nih yang di bawah 1000 di bawah 10.000, di bawah 100.000. Kalau itu sama sekali nggak ada, ya itu udah harus ditandain, wah kurang nih gitu. Itu aja, semoga bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke Instagram @fatih. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.